Dari Pak Kabid DLH Kota ada sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, menyimak apa yang telah disampaikan oleh para narasumber dan dari dialog yang sudah berkembang sangat bagus sekali untuk bagaimana ke depan, bukan cuma ke depan, dari sekarang sampai ke depan perhatian Danau Limboto itu lebih diseriuskan lagi. Mohon maaf kalau diizinkan saya ingin bercerita sebentar terkait dengan asal muasal Danau Limboto, Pak. Baik, silakan. Saya pernah membaca buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Haji Nani Tuloli. Kaitan dengan kejadian Danau Limboto itu berasal dari Bapak Tua. Nanti tolong dibetulkan kalau ada yang keliru dari masyarakat Dembe 1. Ya, dari Bapak Tua. Bapak Tua itu punya kerbau putih. Kemana kerbau putih, Bapak Tua ikut. Kerbau putih jalan, Bapak Tua jalan, kerbau putih berhenti, Bapak Tua berhenti. Sampailah di satu daerah yang saat itu susah mendapatkan air. Sehingga tongkatnya Bapak Tua ini ditancapkan ke tanah. Akhirnya setelah dicabut tongkat itu, sepanjang kerbau berjalan, maka air mengikuti di belakangnya. Sampai berkeliling. Terus sampai ke air panas. Kenapa sampai ada air panas? Karena di sana ditemukan ada orang yang menghuni di kawasan itu yang punya penyakit kulit, sehingga harus diobati dengan air panas, maka muncullah air panas di situ. Sampai berkeliling akhirnya terbentuklah Danau Limboto itu. Jadi bukan hanya hentakan kaki Ismail yang bisa. Ya, begitu kisah yang sempat baca di buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Nani Tuloli. Nah, dengan kondisi yang ada sekarang, dengan adanya Danau Limboto ini yang sudah tercipta ratusan tahun, namun dengan kondisi yang ada sekarang sungguh memprihatinkan. Nah, banyak faktor yang menjadi penyebab kenapa kondisi itu terjadi. Di tahun 2008 saya pernah mengikuti juga dialog waktu itu di UNG yang narasumber dialog itu Bapak Profesor Dr. Nelson Pomaliko yang Bupati Gorontalo sekarang yang waktu itu adalah Rektor UNG dan juga dihadiri oleh Prof. Emil Salim, mantan Menteri Lingkungan Hidup. Nah, pernyataan Pak Emil Salim waktu itu setelah beliau datang ke Benteng Otanah dan melihat ke sekeliling danau, beliau menyampaikan bahwa 25 tahun ke depan Danau Limboto itu hanya daratan, tinggal daratan. Itu di 2008. Sekarang di 2022, kalau kita hitung tahunnya sudah 14 tahun. Berarti kurang lebih 11 tahun lagi sudah jadi daratan, dan itu yang disampaikan oleh BWS tadi, 10 tahun. Jadi itu yang kita tidak harapkan. Kalau nanti itu terjadi, maka bagaimana kita menyanyikan lagu Hulondalo Lipu yang ada di situ ada bait limutu bulalolio atau bulalolo limutu tato pilohala hibite ama mohalamu peu, seperti itu bait. Berarti kalau itu tidak ada lagi, tidak perlu dinyanyikan lagi lagu itu dan tinggal sejarah. Tentu kita tidak menginginkan demikian. Kita harus tetap berusaha untuk bagaimana Danau Limboto ini lestari. Sehingga itu dari ulasan yang telah disampaikan oleh berbagai pihak tadi, maka penyebabnya itu bisa melalui proses alamiah dan juga proses manusianya. Nah, ternyata 6 juta meter kubik itu tidak hanya dihasilkan oleh aktivitas yang ada di Danau Limboto, tetapi berada juga di luar Danau Limboto. Sehingga itu tadi saran untuk bagaimana menjaga daerah penyangga ini, daerah hulu, untuk tetap pohonnya ada. Nah, sehingga itu cakupan revitalisasi itu mencakup apa saja?
apakah hanya pengerukan eceng gondok, apa hanya mengatasi eceng gondok dengan biaya 75 miliar tadi, saya kira itu tidak menyelesaikan persoalan. Ya, tapi harus kita melihatnya secara komprehensif, secara universal, secara menyeluruh, bahwa penyebab dangkalnya Danau Limboto, berkurangnya luas Danau Limboto, itu banyak faktor yang mempengaruhinya. Dan ini harus butuh kajian, butuh analisa untuk bagaimana Danau Limboto itu bisa dipertahankan dan tidak akan punah, tetap ada sepanjang masa. Tadi sudah disampaikan bahwa sudah ada studi banding yang dilakukan di Danau Tondano. Saya kira itu juga menjadi salah satu aspek atau dasar untuk bagaimana kita melakukan perubahan, melakukan perbaikan untuk bagaimana Danau Limboto ini tetap ada. Dan ini ya butuh kerja keras, butuh kerjasama semua pihak, ya, baik dari kalangan pusat maupun di daerah untuk bersama-sama menyikapi ini dengan bijak. Sehingga insya Allah kalau itu yang dilakukan, Forum Demokrasi Gorontalo malam ini hanya merupakan salah satu bagian untuk mencapai tujuan agar Danau Limboto itu tetap lestari, sehingga ini harus berkelanjutan. Tidak hanya sampai di forum demokrasi ini, tetapi sepanjang waktu kita harus tetap bergelut untuk bagaimana tadi melahirkan aturan-aturan yang baku, aturan-aturan yang jitu untuk bagaimana semua bisa berproses dengan baik. Permasalahan-permasalahan semuanya bisa teratasi sehingga ini tidak hanya bersifat parsial tetapi menyeluruh. Saya kira seperti itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.